Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini di hari Minggu tanggal 27 Juni tahun 2021. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah makalah tentang manusia dan penderitaan. Itu untuk memenuhi tugas terstruktur mata kuliah ilmu budaya dasar. Dan pengampu Ibu Siti Sufaidah Eskom MSI. Sini kami dari kelompok 8, yaitu saya sendiri Sofillah dan Amanatus Solihah. Kita masuk ke bab pertama, yaitu manusia dan penderitaan. Nama pengertian manusia apabila ditelaah dari segi ilmu eksakta atau ilmu pasti, yaitu manusia adalah kumpulan dari partikel-partikel atom yang membentuk jaringan sistem yang dimiliki oleh manusia. Hal tersebut ilmu kimia. Dan di dalamnya ada ilmu fisika, ilmu biologi, ilmu ekonomi, ilmu sosial, dan ilmu politik. Termasuk ilmu fisika, yaitu perkumpulan dari berbagai fisik yang saling terkait satu sama lain. Dan maksud ilmu biologi yaitu sebagai makhluk biologis, itu makhluk tergolong dalam makhluk mamalia. Dan ilmu ekonomi, makhluk yang ingin memperoleh keuntungan atau selalu memperhitungkan setiap kegiatan. Selanjutnya ilmu sosiologi, yaitu kita sebagai makhluk yang tidak bisa berdiri sendiri karena kita termasuk makhluk sosial. Selanjutnya yaitu ilmu politik, karena kita selalu ingin mempunyai kekuasaan dan lain sebagainya. Pengertian penderitaan. Penderitaan berasal dari kata derita. Kata derita dari bahasa Sanskerta, darah, artinya menahan atau menanggung. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, derita artinya menanggung atau merasakan sesuatu yang tidak menyenangkan. Dengan demikian, kata penderitaan yaitu berlawanan dengan kata kesenangan atau kegembiraan. Di antara wujud dari penderitaan antara lain satu, kesedihan. Berikut ini contoh dari kesedihan. Yang pertama yaitu kehilangan orang tua. Tentu kita ketika kehilangan orang tua, kita akan merasa sangat sedih. Bagaimana tidak? Karena beliaulah yang telah melahirkan kita, mulai dari mengandung, melahirkan, membesarkan, meramut, mendidik, dan menjaga kita sampai kita dewasa nantinya. Ketika kita kehilangan orang tua, tentu itu merupakan kesedihan yang mendalam bagi kita. Yang kedua yaitu keguguran. Keguguran ketika seorang ibu
atau calon ibu ketika mengalami keguguran, dia juga akan sedih karena dia berharap janin yang ada di dalamnya bisa lahir dengan normal. Keguguran sendiri banyak terjadi ketika ada kecelakaan atau kejadian misalnya jatuh di jeding atau kandungan lemah. Ketika seorang ibu ini keguguran, tentu sedihnya luar biasa. Yang sub ketiga yaitu kehilangan anak. Jika bayi sudah lahir dan kemudian dalam hitungan hari atau bulan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, tentunya ibu ini akan menyalahkan dirinya sendiri dan terus bertanya-tanya apa kesalahan yang ia perbuat sehingga buah hatinya meninggal. Nah, namun ketika ibu ini merasa menyalahkan diri sendiri, kita perlu adanya dukungan ke ibu ini sehingga tidak terlarut-larut dalam kesedihannya. Yang kedua merupakan dari penderitaan yaitu siksaan. Penderitaan biasanya disebabkan oleh siksaan. Siksaan biasanya ada yang berupa badan, ada yang berupa jasmani dan juga rohani. Yang siksaan berupa jasmani dia akan tampak. Contoh ketika dipukul atau ditonjok atau disamblek gitu kan, itu ada bekas. Tapi yang secara rohani dia akan tampak dengan sikap atau sifatnya. Contoh dari siksaan rohani yaitu kebimbangan. Ketika dia bimbang, contoh dari dua pilihan atau banyak pilihan, dia bimbang untuk memilih mana, dia akan ya istilahnya toleh gitu. Yang sub kedua yaitu kesepian. Kesepian ini dialami ketika dia berada sendiri dalam kesendiriannya atau dia berada di lingkungan ada orang gitu, tapi orang ini tidak memperhatikan dirinya, dia akan merasa kesepian. Ibarat kata tikus kelaparan di lumbung padi. Itu merupakan juga bentuk siksaan secara rohani. Yang ketiga dari macam penderitaan yaitu kekacauan mental. Yang dimaksud kekacauan mental ini biasanya banyak kita sebut sebagai gangguan jiwa, karena fungsi dari organ satu bagian atau satu organ tidak normal. Jadi dia akan merasa linglung gitu. Itu merupakan dari termasuk dalam penderitaan.
Yang keempat yaitu rasa sakit. Rasa sakit ini ada yang bisa kita rasakan, ada yang bersifat hati batiniah, itu bersifat batiniah. Contoh dari rasa sakit itu ketika kita dicubit atau kita kena cubles paku atau kena pisau, itu rasa sakit. Tapi ada juga yang bersifat batiniah, yaitu ketika ada rasa iri, dengki, hasut, riya, takabur, itu rasa sakit yang bersifat batiniah. Contoh ketika ada tetangga yang alhamdulillah bisa beli rumah, tapi hati kita tidak bisa menerima, sehingga ada rasa sakit tersendiri gitu di hati. Sedikit penjelasan dari kami. Nah, ketika ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, bisa nanti ditanyakan di kolom komentar. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.